Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang alat ukur yang biasa digunakan di bengkel otomotif. Alat ukur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alat ukur mekanik, ada alat ukur elektrik, dan ada alat ukur pneumatik. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai alat ukur mekanik. Sebelum mempelajari alat ukur mekanik, dulu waktu SMP atau SD kita sudah mempelajari tentang konversi satuan panjang. Ada kilometer, heksameter, deksameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tingkat, artinya itu dikalikan 10. Sebaliknya, setiap naik satu tingkat, itu artinya dibagi 10. Contoh, 1 kilometer sama dengan 1000 meter karena turun 3 tingkat. Sebaliknya, 1 meter sama dengan 0,001 kilometer. Selanjutnya sebagai post-test, silahkan kerjakan soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Macam-macam alat ukur yang biasanya ada di bengkel otomotif itu yang pertama penggaris baja. Penggaris ini dibuat dari baja tipis, dari bahan baja pegas. Penggaris baja ini mempunyai skala dari 0,5 mm atau 1 mm. Ukuran panjang yang tersedia di bengkel-bengkel otomotif dari ukuran 300 mm atau 30 cm sampai dengan 500 mm atau setengah meter. Alat ini sangat mudah digunakan karena langsung dapat dibaca benda kerja yang diukur. Hanya saja saat penggunaannya harus memperhatikan arah sinar penerangannya. Yang kedua ada penggaris pita baja atau penggaris baja gulung. Penggaris ini dibuat dari pita baja yang digulung. Berbagai macam kemampuan ukur yang tersedia di bengkel-bengkel otomotif. Umumnya tanda kemampuan ukur sampai dengan 2 meter maupun 6 meter. Yang ketiga yaitu ada filler gauge, terdiri dari mata pisau atau blade yang terbuat dari baja keras dengan ketebalan yang berbeda-beda. Filler gauge ditahan bersama pada ujung dan bergerak di sekeliling titik putar. Ada bagian-bagian sisi baja yang tidak bergerak dan juga digunakan sebagai perlindungan. Filler gauge digunakan untuk meletakkan alat dalam posisi yang benar, untuk menyesuaikan jarak ketebalan atau clearance peralatan mesin, memeriksa keausan pada komponen-komponen, dan mengatur alur-alur berukuran kecil. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, juga dapat untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang. Jangka sorong banyak digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya lebih kecil dan tidak bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Ketelitian jangka sorong lebih tinggi daripada penggaris. Ketelitian jangka sorong ada yang 0,01 mm, ada juga yang ketelitiannya adalah 0,05 mm. Jangka sorong ini sering digunakan di bengkel otomotif karena ketelitiannya dan cara penggunaannya yang mudah. Bagian-bagian dari jangka sorong yaitu ada rahang dalam, rahang luar, skala nomius, skala utama, tangkai ukur kedalaman, dan baut pengunci. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah.
Rahang luar terdiri dari dua rahang juga, yaitu geser dan tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Tangki ukur kedalaman fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Skala utama fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran utama, biasanya dinyatakan dalam suatu sentimeter. Umumnya panjang skala utama 15-17 cm. Skala Nomius fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran, biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Baut pengunci fungsinya untuk menahan rahang pada tempatnya agar objek tidak ditahan atau tidak terlepas dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Secara umum, cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang atau diameter luar suatu benda adalah yang pertama, pastikan kedua rahang tertutup. Skala menunjukkan angka 0, tujuannya supaya tidak ada kesalahan pengukuran atau yang biasa disebut zero error. Yang kedua, kendorkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan sampai benda yang ingin diukur bisa pas ditempatkan di antara dua rahang. Ini yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Pastikan juga posisinya sudah sesuai atau tegak lurus. Kemudian tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur, lalu putar baut pengunci. Terakhir, baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Ini adalah contoh mengukur ketebalan katup pada mesin kendaraan dengan diperoleh hasil 3,1 mm. Dari mana 3,1 mm? Skala utama menunjukkan angka 3 mili dan skala Nomius menunjukkan angka 1. 1 ini dicari yang berada di garis lurus. Maka hasil yang diperoleh adalah 3 mili ditambah 0,1 mm sama dengan 3,1 mm. Contoh yang kedua yaitu mengukur kepala baut. Hasil pengukuran kepala baut diperoleh 16,4 mm atau 1,64 mm. Skala utama menunjukkan angka 16 dan skala Nomius menunjukkan angka 4 yang berada di garis lurus. Maka diperoleh 16 mm ditambah 0,4 mm sama dengan 16,4 mm. Contoh pengukuran dengan mikrometer dengan ketelitian 0,5 mm. Suatu benda diukur mendapatkan hasil 11,65 mm. 11 menunjukkan skala utama dan 65 menunjukkan skala vernier. Maka skala utama ditambah skala vernier sama dengan 11,65 mm. Contoh berikutnya. Pada skala utama menunjukkan angka 47 mm. Pada skala Nomius menunjukkan angka 0,4 mm. Maka hasil dari pengukurannya adalah 47,4 mm. Contoh berikutnya. Pada skala utama menunjukkan angka 12 mm. Dan pada skala Nomius yang garisnya berhimpitan atau tegak lurus dengan skala utama 0,25 mm, maka diperoleh hasil 12,25 mm. Soal nomor 5.
Soal nomor 6. Soal nomor 7. Soal nomor 8. Soal nomor 9. Soal nomor 10. Demikian pembelajaran pada kali ini, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Untuk pembelajaran mikrometer akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.